Perjalanan kasus Henry Surya ditetapkan lagi jadi tersangka pencucian uang usai divonis lepas. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Bos Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, Henry Surya kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang. Bos Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, Henry Surya kembali berurusan dengan kepolisian. Ia kembali ditetapkan sebagai tersangka. Setelah sebelumnya, ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gagal bayar KSP Indosuria yang diduga merugikan 23.000 orang dengan total kerugian mencapai 106 triliun rupiah. Ia lalu lolos dari jeratan hukum dan divonis lepas karena majelis hakim menilai Henry Surya tidak melakukan tindak pidana. Kini, penyelidikan baru dilakukan oleh kepolisian. Pada Rabu, 15 Maret 2023, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali menetapkan Henry Surya sebagai tersangka. Kali ini, Henry ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan dokumen kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Terkait hal ini, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya akan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap perkembangan kasus tersebut pada Jumat mendatang. Kasus KSP Indosuria berawal sejak tahun 2012 ketika koperasi diduga melakukan penghimpunan secara ilegal menggunakan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Inti. Pengumpulan dana yang diduga ilegal itu telah dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020. Total dana yang berhasil dikumpulkan KSP Indosuria mencapai 106 triliun rupiah dari 23.000 nasabah yang mereka miliki. Berdasarkan hasil audit nasabah, KSP Indosuria diketahui mengalami gagal bayar kepada lebih dari 6.000 nasabahnya dengan nilai uang yang seharusnya cair sebesar 6 triliun rupiah. Kasus ini lalu ditangani oleh kepolisian. Meski penyelidikan dan penyidiknya berjalan cukup lama, saking lamanya, bahkan berkas perkara kasus ini beberapa kali dilimpahkan dan dikembalikan oleh JPU. Bahkan, kedua tersangka demi hukum harus dikeluarkan dari tahanan pada 25 Juli 2022 karena masa penahanannya yang menjadi kewenangan kepolisian telah habis. Namun, kepolisian tetap memastikan kalau kasus Henry Surya tidak berhenti. Hingga akhirnya, kasus tersebut masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, pada Selasa 24 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis lepas para bos KSP Indosuria itu. Kuasa hukum Henry, Victoria Lim, menyatakan vonis lepas itu diberikan karena hakim menilai jaksa penuntut umum telah gagal membuktikan dakwaannya. Putusan tersebut lantas direspon oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ia meminta perkara kasus penipuan Indosuria kembali dibuka dari sejumlah laporan yang ada. Tersangka Henry Surya akhirnya mengeluarkan berbagai pembelaan dirinya atas kasus korupsi yang melibatkan KSP Indosuria bersama dua tersangka lainnya. Kasus korupsi KSP Indosuria yang menyebabkan 3 orang menjadi tersangka yaitu Henry Surya, Jun Indria, dan Suwito Ayub kembali menjadi sorotan publik. Henry berjanji akan memenuhi kewajiban bayar terhadap para anggotanya. Ia mengaku sebelumnya sudah memenuhi kewajiban bayar itu sebesar 2,5 triliun rupiah. Namun, gara-gara dipolisikan, proses pembayaran jadi terhambat. Makanya, ia meminta agar diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab sesuai dengan hasil PKPU. Selain itu, dalam pernyataannya, Henry mengaku bahwa banyak berita dan informasi yang beredar di masyarakat adalah berita yang salah dan merugikan dirinya. Henry yang divonis bebas dalam kasus pidana ini meminta agar kasus ini dapat diselesaikan dengan jalur damai. Berbagai pembelaan diungkap Henry demi menyelamatkan dirinya dari jeratan penjara di kasus perdata yang diduga akan kembali diusut. Lalu,
Apa saja pembelaan dari bos Indosuria ini? Simak, inilah deretan pembelaan tersangka Indosuria ini. 1. Dalam konferensi pers yang digelar Henry bersama tim kuasa hukumnya di Geraha Surya pada Jumat 17 Februari 2023 lalu, Henry mengaku jumlah korban yang dirugikan atau terdampak kasus korupsi ini berjumlah 6.000 orang, bukan 23.000 orang seperti berita yang beredar. 2. Tak hanya itu, bos Indosuria tersebut juga mengaku bahwa jumlah kerugian para korban KSP Indosuria ini bukan sebesar 106 triliun, melainkan hanya 16 triliun rupiah. Henry pun mengungkap bahwa angka 106 triliun tersebut tidak sesuai dengan yang disidangkan. 3. Bebasnya Henry Surya dari jeratan hukuman penjara dinilai oleh tim kuasa hukumnya sebagai kesalahan yang akhirnya membuat kasus ini menjadi tidak sah. 4. Susilo mengungkap bahwa pihak Henry juga membantah adanya tuduhan shadow banking yang dilakukan oleh Henry dan kawan-kawan dalam kasus ini. Menurut Susilo, penghimpunan dana dan pengelolaan sudah sesuai dengan UU Koperasi, sehingga semua tuduhan shadow banking yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dianggap Susilo sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Henry yang sempat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kelima, tuduhan terhadap aliran dana Indosuria ini juga menjurus kepada pernyataan yang mengungkap bahwa ada 23 perusahaan yang menerima aliran dana korupsi ini. Namun, Susilo pun juga tak terima atas tuduhan ini. Susilo pun mengungkap bahwa 23 perusahaan cangkang ini adalah afiliasi resmi dari KSP Indosuria dan tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang sedang berjalan. Kejanggalan kasus Indosuria, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengaku dirinya powerless dan tak ada daya kontrol untuk mengawasi koperasi yang ada. Menteri Teten ingin mendorong adanya revisi Undang-Undang Koperasi karena saat ini Kementerian tak punya kewenangan mengawasi koperasi-koperasi di bawahnya. Sehingga jika ada koperasi bermasalah hingga gagal bayar kepada para anggotanya, pemerintah tidak memiliki mekanisme bailout atau pemberian bantuan keuangan ke perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pejahat keuangan. Sementara itu, bos Indosuria, Henry Surya bukan pemain baru di industri keuangan. Ia pernah menyebut orang tuanya, Effendi Surya, sudah lama berbisnis di sektor keuangan dan properti. Namun, Menteri Teten justru mempertanyakan untuk apa orang kaya atau konglomerat mendirikan koperasi simpan pinjam. Kekinian, Bareskrim Polri membuka kembali kasus Indosuria. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, menyatakan saat ini pembukaan kasus Indosuria sudah masuk tahap penyidikan. Dengan setidaknya ada 6 laporan polisi yang diselidiki. Rupanya, korban kasus Indosuria datang dari berbagai kalangan, termasuk public figure. Bukan hanya konsumen biasa, korban Indosuria juga dialami oleh sederet pesohor tanah air. Berikut deretan pesohor yang jadi korban Indosuria berikut ini. Pertama, Patricia Gunawan alias Patricia Go, yang menjadi salah satu korban dari investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Ia menginvestasikan uangnya sebesar 2 miliar rupiah di sana. Sejak awal, Patricia tersebut tidak memiliki kecurigaan karena Indosuria sudah memiliki banyak aset termasuk gedung. Kedua, Anya Dinov, yang juga jadi korban kasus penipuan KSP Indosuria. Ia menyebut uang 5,3 miliar miliknya raib dalam perkara ini. Ketiga, Chef Arnold, yang mengaku bahwa keluarganya merupakan korban penipuan KSP Indosuria. Kerugian yang dialami oleh keluarga Chef kondang itu mencapai puluhan miliar rupiah. Itulah rangkuman informasi mengenai perjalanan kasus Henry Surya yang ditetapkan kembali menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.